pernyataan fundamental yang dikemukakan oleh seseorang sebagai landasan atau dasar untuk berpikir dan bertindak, khususnya dalam berwirausaha. Nah, kemudian apa saja prinsip yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan? Didik Mahyudin mengungkapkan adanya 7 prinsip wirausaha. Yang pertama, seorang wirausahawan harus berpikir optimis. Yang kedua, seorang wirausahawan harus memiliki ambisi. Yang ketiga, dapat membaca peluang pasar. Yang keempat, harus sabar. Yang kelima, jangan berputus asa. Yang keenam, jangan takut gagal. Yang terakhir, kegagalan yang pertama dan kedua adalah hal yang biasa. Anggaplah kegagalan sebagai kesuksesan yang tertunda. Dapat pendapat lain yang dikemukakan oleh Hafidhul Ulum, di mana beliau juga mengungkapkan adanya 7 prinsip wirausaha. Yang pertama adalah passionate, di mana seorang wirausahawan harus memiliki semangat yang tinggi. Yang kedua adalah independen atau mandiri. Yang ketiga, marketing sensitivity, di mana seorang wirausahawan harus peka membaca pasar. Yang keempat, yaitu kreatif dan inovatif. Yang kelima, calculated risk taker, di mana seorang wirausahawan harus penuh perhitungan terhadap resiko yang akan dia ambil dan dia dapatkan. Yang keenam adalah persisten atau pantang menyerah. Dan terakhir adalah high ethical standard, di mana seorang wirausahawan harus berbisnis dengan penuh perhitungan dan menyesuaikan terhadap standar etika yang ada. Maka di sini apabila pendapat kedua ahli tersebut digabungkan, maka terdapat 12 prinsip kewirausahaan. Yang pertama, jangan takut gagal. Di sini kita analogikan sebagai seseorang yang ingin bisa berenang, maka ia tidak cukup hanya untuk mengetahui atau menguasai teorinya saja, tetapi ia harus mampu, harus mau dan jangan takut untuk masuk ke dalam air dan mempraktikannya langsung. Sama seperti dalam berwirausaha, kalau kita hanya mengetahui teorinya saja, itu hanya percuma. Lalu yang kedua, semangat. Nah, di sini puncak atau penghargaan bagi para wirausaha ini bukan bagaimana titik tertingginya, namun bagaimana proses atau tahapan yang ia lalui untuk mencapai titik tersebut. Itu merupakan puncak penghargaan tertinggi, karena nantinya setelah kita mengetahui hal tersebut, kita akan selalu bersemangat untuk menjalani tahap atau proses demi prosesnya. Lalu yang ketiga ada kreatif dan inovatif. Ini tentu saja harus dimiliki oleh seorang wirausaha, karena ia tidak bisa berhenti untuk kreatif dan inovatif dalam menciptakan bisnis atau peluang usahanya. Lalu yang keempat adalah bertindak dengan penuh perhitungan dalam mengambil resiko. Tentu saja resiko itu dimanapun akan selalu ada. Kita bisa saja menghindar dari resiko yang pertama, namun ada resiko yang kedua. Nah, di sini kita harus penuh pertimbangan dalam memutuskan sesuatu, karena pertimbangan tersebut biasanya bukan hanya bagaimana keuntungannya, tapi biasanya seberapa kuat kita menanggung resiko ataupun kegagalan dari usaha kita. Oleh karena itu, dalam bertindak atau memutuskan sesuatu, kita harus penuh perhitungan. Lalu yang selanjutnya ada sabar, ulet, dan tekun. Nah, prinsip ini jelas harus dimiliki oleh seorang wirausahawan, karena dengan kesabaran, ulet, dan tekun tentunya masalah yang akan datang dalam usaha juga entah diremehkan orang lain, permasalahan kemunduran dan lain sebagainya, itu bisa dilalui dengan baik. Lalu harus optimis. Nah, ini tentu saja modal usaha yang penting bagi wirausahawan, karena pada dasarnya dengan optimis itu kita akan yakin bahwa usaha yang kita jalani akan berjalan dengan baik dan sukses, sehingga akan mensugesti kita untuk melakukan yang terbaik juga untuk perusahaan atau usaha yang kita sedang jalani. Lalu ambisius. Nah, seorang wirausaha ini biasanya memiliki ambisi apapun jenis usaha yang ia sedang jalani. Lalu pantang menyerah, ini merupakan modal atau prinsip wirausaha yang harus dilakukan kapanpun waktunya, entah sedang kondisi dalam kemajuan ataupun usahanya sedang mengalami kemunduran. Lalu yang selanjutnya ada peka terhadap pasar. Nah, para wirausahawan ini harus mampu membaca peluang pasar dan bisa peka gitu terhadap kebutuhan pasar, karena dengan peka atau membaca peluang pasar, nantinya peluang sekecil apapun jika dapat diidentifikasi dengan baik, maka hasil dari pengambilan peluang tersebut akan baik juga. Lalu yang selanjutnya ada berbisnis dengan standar etika. Prinsip bahwa setiap pebisnis harus senantiasa memegang standar etika ini harus dilaksanakan oleh setiap
para wirausahawan. Nah, di Indonesia sendiri salah satunya kita memiliki undang-undang perlindungan konsumen yang bisa menjadikan para wirausahawan pegangan. Lalu yang selanjutnya yang ke-11 itu ada mandiri. Nah, ini jelas harus dimiliki wirausahawan karena dengan memiliki prinsip mandiri, nantinya usaha kita tidak akan ketergantungan kepada pihak lain atau pemangku kepentingan yang lain atas usaha kita. Lalu yang selanjutnya jujur. Jujur ini merupakan modal yang paling utama dan sangat harus dimiliki oleh para wirausahawan karena dengan jujur ini nantinya kita akan memperoleh berbagai kepercayaan, entah jujur kepada pelanggan, jujur kepada pemasok, dan jujur kepada rekan bisnis atau yang lainnya. Nah, itulah 12 prinsip yang harus dimiliki oleh para wirausahawan. Dalam berwirausaha, pasti akan selalu ada persaingan. Persaingan usaha merupakan salah satu resiko besar yang harus dihadapi oleh para wirausahawan di Indonesia. Persaingan usaha bisa terjadi karena adanya wirausahawan lain menjalankan usaha di bidang yang sama, ataupun dalam strategi pemasaran, lokasi pemasaran, target konsumen, juga keunggulan kualitas produk yang dijual. Dengan adanya tantangan persaingan dalam dunia usaha ini, tentu saja seorang wirausahawan harus mampu menciptakan solusi-solusi yang tepat agar bisa menghadapi persaingan lokal. Sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa ada 12 prinsip usaha menurut Dikude Mahyudin dan Hafidul Ulum. Lalu, bagaimana prinsip usaha tersebut apabila dikaitkan dengan dunia usaha sebagai solusi untuk menghadapi persaingan lokal? Berikut penjelasannya. Prinsip yang pertama adalah jangan takut gagal. Ketika adanya kesalahan dalam strategi pemasaran sehingga bisnis yang kita jalankan itu gagal, seorang wirausahawan harus bisa bangkit kembali untuk memperbaiki kesalahan sebelumnya dan terus berinovasi untuk mengembangkan produk tersebut agar tidak disaingi lagi oleh wirausahawan yang lain. Yang kedua adalah tetap semangat. Ketika wirausahawan mendapatkan seorang pesaing yang kuat, maka jadikanlah itu sebagai motivasi untuk terus mengasah kreativitas dan inovasi dalam dunia usaha. Yang ketiga adalah harus optimis. Untuk menghadapi persaingan dunia usaha di Indonesia, tentu saja kita harus selalu berpikir positif dan yakin bahwa usaha yang kita jalankan bisa bersaing dengan produk-produk lokal lainnya. Yang keempat adalah kreatif dan inovatif. Wirausahawan harus mampu menciptakan produk yang lebih unggul dan menarik bagi konsumen. Selain itu, wirausahawan harus mampu mengembangkan strategi usahanya agar pesaing lain tidak dapat mencuri peluang usaha yang kita miliki. Yang kelima adalah sabar, ulet, dan tekun. Jika ada seorang pesaing yang meniru produk kita, wirausahawan harus bersikap sabar dan bertindak tidak gegabah, melainkan hal tersebut dijadikan bentuk evaluasi agar bisa terus memperbaiki dan mengembangkan strategi usaha serta memotivasi untuk terus berusaha meningkatkan kualitas produk agar konsumen bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Yang keenam adalah perhitungan pada resiko. Maksudnya, seorang wirausahawan harus berhati-hati dalam bertindak serta menghadapi setiap tantangan dengan penuh perhitungan terhadap resiko dan persaingan yang ada. Baik, untuk selanjutnya yang ketujuh ada ambisius, di mana seorang wirausahawan tidak boleh merasa mudah puas dan juga harus selalu yakin bahwa usaha yang sedang dijalankannya dapat bersaing di pasar lokal. Kemudian yang kedelapan ada pantang menyerah. Maksudnya, ketika seorang wirausahawan menemukan titik lemahnya, maka ia harus bisa bangkit kembali dan berusaha untuk menemukan cara agar kelemahan-kelemahan tersebut dapat diatasi dan tidak menjadi penghambat bagi usahanya. Nah, yang kesembilan ada peka terhadap pasar. Maksudnya, ketika permintaan pasar meningkat, maka persaingan pun akan semakin ketat. Nah, dengan memanfaatkan tren industri, permintaan kebutuhan pasar yang tinggi ini akan menjadi sebuah peluang emas bagi kita, seorang wirausahawan, untuk mempromosikan tren baru di tengah-tengah masyarakat. Nah, selain itu, kita bisa mengerucutkan target pasar secara lebih spesifik agar tidak dapat tersaingi oleh pembisnis yang lainnya. Nah, dengan begitu konsumen akan lebih tertarik untuk membeli produk-produk yang kita tawarkan. Yang ke-10 ada berbisnis dengan standar etika, di mana seorang wirausahawan harus bisa menciptakan pelayanan yang sesuai dengan undang-undang
perlindungan konsumen agar usaha yang dijalankannya ini berjalan dengan baik, karena bagaimanapun itu konsumen adalah subjek terpenting dalam dunia usaha. Maka dari itu memprioritaskan kebutuhan konsumen merupakan hal yang bisa membuat usaha kita bisa terus bersaing dengan baik dalam dunia usaha di Indonesia. Nah, yang ke-11 ada mandiri, yaitu seorang wirausahawan bisa menghadapi persaingan dunia usaha yang ada di Indonesia ini tanpa bergantung pada banyak pihak. Nah, yang terakhir adalah jujur. Jujur ini merupakan hal yang terpenting dalam dunia usaha, terutama bagi seorang wirausahawan, karena mendapat kepercayaan dari orang lain itu tidaklah mudah ya, terlebih kepercayaan dari seorang konsumen. Dengan terus bersikap jujur terhadap produk pelayanan, maka seorang wirausahawan akan terus mendapat kepercayaannya dari konsumen. Nah, hal ini tentu saja akan membuat para pesaing mengalami kesulitan untuk bersaing dengan usaha kita. Nah, jadi dapat disimpulkan ya bahwa tantangan usaha dalam persaingan lokal ini tidak akan menjadi sebuah resiko usaha yang berarti jika seorang wirausahawan dapat menyelesaikannya dengan solusi yang bijak dan juga cara yang tepat. Nah, justru mungkin persaingan bisnis ini bisa menghadirkan sisi positif jika seorang wirausahawan mampu menjadikan hal tersebut atau persaingan tersebut sebagai motivasi untuk terus mengembangkan strategi usahanya, produknya, dan juga pelayanannya, serta memanfaatkan prinsip-prinsip wirausaha untuk menghadapi berbagai tantangan dalam persaingan usaha lokal. Di zaman tanpa sekat batas ini, fenomena globalisasi berdampak pada semua aspek kehidupan, termasuk dalam dunia usaha. Persaingan yang dihadapi para wirausahawan ini tidak hanya persaingan lokal, lebih dari itu, persaingan yang dihadapi adalah persaingan global, yang dimana para pesaingnya berasal dari berbagai mancanegara. Tentu hal tersebut bukanlah tantangan yang mudah untuk dihadapi. Maka itu diperlukan prinsip-prinsip kewirausahaan agar usaha yang dijalankan tidak berhenti di tengah jalan dan usahanya dapat meraih goalsnya masing-masing. Sebelumnya sudah dibahas mengenai 12 prinsip kewirausahaan. Lalu bagaimana kaitan prinsip-prinsip kewirausahaan ini dengan persaingan global? Yang pertama, jangan takut gagal. Biasanya sebelum mulai usaha kita merasa takut akan kegagalan. Jika kita merasa seperti ini terus, maka kapan akan kita mulai usaha kita? Walaupun kita tahu di persaingan global ini pesaingnya berasal dari berbagai mancanegara, namun perlu kita ingat bahwa di Indonesia memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Kita dapat memanfaatkan itu untuk produk kita. Yang kedua, ada semangat. Kita harus semangat. Kita tahu juga bahwa pesaingnya tentu tidaklah sedikit, maka kita harus semangat dalam mengembangkan produk dan mengembangkan manajemen usaha kita itu sendiri. Lalu yang ketiga ada optimis. Kita harus tetap berpikir optimis, karena jika kita tidak berpikir optimis, kita tidak akan percaya diri dalam memasarkan produk pun dalam mengambil keputusan dalam manajemen usaha kita. Lalu yang keempat, yang menurut saya penting, yaitu kreatif dan inovatif. Kita harus kreatif dan inovatif, karena kita ketahui bahwa persaingannya begitu banyak, maka harus ada pembeda di produk kita, sehingga produk kita dapat diterima di pasaran dan tentu akan laku. Yang kelima, ada sabar, tekun, dan ulet. Di persaingan global ini tentu kita tidak serta-merta langsung dapat memasarkannya atau produk kita dikenal dan diterima dari berbagai negara. Tapi kita harus sabar dan kita harus tetap tekun dalam merintis usaha kita ini, sehingga usaha kita akan berkembang dan tidak berhenti di tengah jalan. Lalu yang terakhir ada yang keenam ada perhitungan resiko. Walaupun kita berani mengambil keputusan, tapi kita harus memperhitungkan resiko apa yang akan kita ambil saat mengambil keputusan. Karena ini adalah persaingan global, tentu resiko yang dimiliki banyak. Kita dapat memilih keputusan yang resikonya lebih sedikit. Yang selanjutnya yaitu prinsip mandiri, di mana dalam persaingan global ini seorang wirausaha harus memiliki prinsip mandiri, yang dimana kita tidak boleh banyak bergantung kepada pihak-pihak dan juga kepentingan
selanjutnya yaitu bisnis standar etika, di mana dalam persaingan global ini bisnis standar etika yang dimiliki oleh setiap negara sangatlah berbeda-beda. Jadi kita selaku wirausaha harus memperhatikan standar etika yang ada di suatu negara tersebut. Yang selanjutnya yaitu prinsip jujur, di mana dalam persaingan global ini kita harus jujur dalam memproduksi maupun dalam memasarkan produk yang kita jual, karena dengan seperti itu konsumen akan menjadi percaya kepada bisnis yang kita jalankan, tidak terkecuali dalam pemasaran global. Yang selanjutnya itu peka terhadap pasar, di mana meskipun peluang sekecil apapun kita tuh harus mengetahui atau mengidentifikasi baik dalam peluang besar maupun peluang kecil yang ada di skala global. Yang selanjutnya prinsip pantang menyerah, di mana kita selaku wirausaha tidak boleh pantang menyerah meskipun sudah banyak brand-brand atau produk-produk yang sudah diproduksi di luar sana yang lebih baik, tapi kita selaku wirausaha harus terus berjuang untuk dapat memproduksi produk yang kita jalani ini supaya memiliki nilai dan kualitas yang tinggi di mata pemasaran global. Yang terakhir yaitu ambisius, di mana wirausaha ini harus memiliki prinsip ambisius untuk apapun itu usahanya, karena kita harus berambisi untuk bisa menjadi terbaik dalam pemasaran global ini. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.